I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Penny Andre Priani, NPM 200-200-658, Prodi Akuntansi semester 6 reguler, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang ada di buku Ajar Akuntansi Pemerintah dengan dosen pengampu Bapak Sahrizal Hidayat, SE MAK. Nah, materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, bab 1, latar belakang akuntansi pemerintah. Materi atau subbab yang ada di buku Ajar Akuntansi Pemerintah di dalam bab 1 yaitu terdapat 4 poin. Yang pertama adalah latar belakang, di mana untuk mengetahui penyebab dan pembeda akuntansi pemerintah dan juga akuntansi bisnis. Yang poin kedua yaitu tujuan, di mana untuk mengetahui apa sih menjadi tujuan dari akuntansi pemerintah ini. Poin ketiga yaitu karakteristik, untuk mengetahui karakteristik akuntansi pemerintah dan ada nggak sih persamaan dari akuntansi pemerintah dan juga akuntansi bisnis ini. Yang keempat ada ruang lingkup, di mana untuk mengetahui klasifikasi ruang lingkup dari akuntansi pemerintah. Nah, kita akan membahas materi yang ada di poin pertama yaitu ada latar belakang. Di era globalisasi sekarang ini dituntut untuk meningkatkan performa menuju ke persaingan tingkat dunia yang sudah semakin ketat. Tuntutan yang semakin hari semakin meningkat tentu saja berpengaruh di segala bidang, tidak terkecuali dengan di bidang akuntansi ya, di mana akuntansi ini sangat berfungsi atau sangat berpengaruh sebagai alat pencatatan keuangan yang semakin hari semakin dibutuhkan, bukan hanya untuk manajemen entitas, tetapi juga kepada akuntabilitas kepada semua pihak yang membutuhkan. Di dunia bisnis, akuntansi memiliki peran yang sangat penting dan sekarang ini sudah berkembang seiring dengan berkembangnya dunia bisnis. Namun, akuntansi pemerintah tidak berkembang secara cepat atau tidak bergerak mengalami perubahan dengan akuntansi bisnis. Hal ini disebabkan dengan karakteristik yang seolah berjalan di tempat dan tidak mengalami perubahan. Tuntutan masyarakat tentu saja membuat akuntansi pemerintah harus lebih baik dan juga berubah mengikuti zaman. Lalu, apa sih bedanya akuntansi pemerintah dan juga akuntansi bisnis ini? Nah, secara definisi, akuntansi pemerintah didefinisikan sebagai sebuah kegiatan pelayanan guna menyajikan informasi keuangan milik pemerintah yang mengedepankan proses pencatatan, klasifikasi, ikhtisar, dan juga transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran dari informasi keuangan tersebut. Lalu, akuntansi bisnis itu apa? Akuntansi bisnis adalah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi keuangan tentang aktivitas bisnis, mencatat transaksi, dan menghasilkan laporan keuangan. Dari pemaparan definisi sebelumnya, akuntansi pemerintah dan akuntansi bisnis tidak jauh berbeda ya. Perbedaan yang terjadi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis transaksinya. Yang kedua, standar akuntansinya. Yang ketiga, penggunanya. Berikut ini adalah penjabarannya. Jenis akuntansinya, akuntansi pemerintah. Jenis transaksi yang digunakan, kita sini mengambil contoh dari transaksi pemerintah daerah seperti pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, aset daerah, kewajiban daerah, serta ekuitas dana daerah. Di akuntansi bisnisnya, jenis transaksi yang digunakan seperti bentuk kegiatan operasional seperti penjualan, pembelian, sewa tanah dan bangunan, iklan, dan beban pengeluaran lainnya. Standar akuntansi yang digunakan akuntansi pemerintah yaitu standar akuntansi pemerintah atau SAP. Dalam akuntansi bisnis, standar yang digunakan yaitu standar akuntansi keuangan atau SAK. Pengguna akuntansi pemerintah ada masyarakat,
wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, serta pinjaman, dan yang terakhir ada pemerintah. Di dalam akuntansi bisnis, penggunanya yaitu seperti pihak manajemen, calon investor, kreditur, kantor pajak, serta masyarakat umum. Lalu bedanya secara sistem akuntansinya seperti berikut, yaitu dalam akuntansi pemerintah lebih menitikberatkan pada pencatatan, pelaksanaan, dan pelaporan realisasi anggaran pemerintah. Karena itu akuntansi ini disebut akuntansi anggaran atau akuntansi dana. Akuntansi bisnis seperti sistem akuntansi bisnis yang menitikberatkan pada pelaporan, informasi, dan kondisi keuangan yang dibutuhkan untuk disediakan bagi manajemen perusahaan atau organisasi bisnis. Selanjutnya kita akan membahas poin yang kedua, yaitu tujuan. Pemerintah sebagai salah satu bentuk organisasi sektor publik memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Untuk mewujudkan hal itu, rakyat harus membuat aturan umum yang harus dipenuhi pemerintah berupa konstitusi atau undang-undang dasar serta perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, adanya perbedaan perlakuan akuntansi pemerintah dengan akuntansi bisnis dalam hal tujuan serta pengukuran kinerjanya. Meskipun tujuan keduanya berbeda, tetapi pada hakikatnya tujuan akuntansi pemerintah dan akuntansi bisnis sama, yaitu sama-sama memberikan informasi keuangan atas transaksi yang dilakukan organisasi tersebut pada periode tertentu. Berkenaan dengan hal itu, akuntansi pemerintah dan akuntansi bisnis memiliki tujuan secara khusus seperti yang pertama ada akuntabilitas. Tujuan utama akuntabilitas ditekankan kepada pihak pengelola atau manajemen dalam menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan menyampaikan laporan keuangan. Yang kedua ada manajerial. Akuntansi pemerintah memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan fungsi manajerial dengan melakukan perencanaan. Yang ketiga yaitu ada pengawasan. Akuntansi pemerintah dibuat untuk memungkinkan diadanya pengawasan pengurusan keuangan negara dengan lebih mudah oleh aparat pemeriksa. Selanjutnya kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu karakteristik akuntansi pemerintah. Karakteristik akuntansi pemerintah berbeda dengan akuntansi bisnis ya. Perbedaannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba rugi atau laporan laba. Yang kedua, pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan. Yang ketiga, akuntansi pemerintah bisa menggunakan lebih dari satu jenis dana. Yang keempat, akuntansi pemerintah akan membukukan pengeluaran modal dalam perkiraan neraca dan hasil operasional. Yang kelima, akuntansi pemerintah bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan. Yang keenam, di dalam akuntansi pemerintah tidak ada perkiraan modal dan laba ditahan di dalam neracanya. Yang ketujuh, informasi keuangan disajikan dengan detail termasuk hasil operasi. Kedelapan, prinsip standar menjadi prinsip standar umum. Yang kesembilan, mengembangkan prinsip standar akuntansi. Dan yang terakhir, 10, memakai sistem bagan standar. Meskipun ada perbedaan, akuntansi pemerintah tetap memiliki kesamaan dengan akuntansi bisnis. Kesamaannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi atas posisi keuangan dan hasil operasi. Yang kedua, mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum. Yang tiga, bersama-sama mengembangkan prinsip-prinsip dan standar akuntansinya. Yang keempat, menggunakan sistem bagan perkiraan standar. Yang terakhir yaitu poin keempat ada ruang lingkup. Tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya laporan keuangan membuat akuntansi pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan transparansi serta laporan keuangannya. Perbedaan perlakuan akuntansi pemerintah dan akuntansi bisnis ini bertujuan untuk mengukur kinerja dari lembaga keuangan tersebut. Meski memiliki tujuan yang berbeda, secara hakikatnya tujuan dari akuntansi pemerintah dan juga akuntansi bisnis ini adalah sama-sama menyajikan informasi keuangan dan transaksi keuangan yang dilakukan oleh sebuah organisasi tersebut. Jika diklasifikasikan, ruang lingkup akuntansi terbagi menjadi dua, yaitu akuntansi mikro dan akuntansi makro.
Akuntansi pemerintah dan akuntansi bisnis termasuk ke dalam ruang lingkup akuntansi mikro, sementara akuntansi sosial dan akuntansi nasional termasuk ke dalam akuntansi makro. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.